Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah itu sangat banyak ragamnya. Ada yang ibadah bersifat umum dan ada ibadah yang bersifat pribadi. Jadi sebanyak apapun yang bernama ibadah itu hanya terbagi menjadi dua. Ini yang baku, ini intinya beribadah, ini pokoknya beribadah. Yang belum dipecah-pecah ke dalam bahasa yang lain. Ibadah yang bersifat umum ini di bulan ini sebentar lagi Hari Raya Kurban. Dan di Hari Raya Kurban banyak dari saudara dan saudari kita yang berkurban. Dan itu adalah ibadah yang bersifat umum. Sangat banyak sekali ibadah yang bersifat umum. Misalnya di jalan ada duri atau ada penghalang yang akan menghambat perjalanan yang lewat dan kita meminggirkannya. Ini ibadah. Memberikan air kepada yang kehausan, ini ibadah. Memberikan makan kepada yang kelaparan, ini ibadah. Yang intinya ibadah yang bersifat umum adalah yang bisa dirasakan langsung oleh saudara dan saudari kita sesama makhluk hidup. Ini ibadah yang bersifat umum. Ada ibadah yang sangat pribadi. Yaitu sholat. Karena sholat adalah ibadah yang sangat pribadi,
bagaimana mungkin kalau kita sadar hakikatnya, sholat yang sangat pribadi itu bisa diketahui oleh orang lain. Karena sholat itu sangat pribadi, berarti hanya si pelaku dan Tuhannya saja yang tahu. Bagaimana mungkin yang sangat rahasia, yang sangat pribadi bisa diketahui oleh orang lain? Mari kita merenung. Kalau ibadah yang bersifat umum, kita memberi, kita menolong, kita berbuat baik kepada sesama makhluk hidup tanpa terkecuali, itu bisa dilihat karena ibadah itu bersifat umum. Tapi ibadah yang bersifat umum pun ketika kita sadar, kita tidak akan bisa mengakuinya. Bagaimana kita akan mengakuinya kalau Allah sudah menyatakan, kalau kita sudah menyatakan sendiri apa yang kita baca, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah. Berarti ketika kita memberi, dayanya siapa? Berarti ketika kita menolong, itu dayanya siapa? Berarti ketika kita berbuat satu kebaikan, itu dayanya siapa? Bukankah itu dayanya Allah? Bukankah itu upayanya Allah? Lalu kenapa dan bagaimana caranya kita bisa mengakui itu upaya dan dayaku? Sungguh tidak sinkron. Sangat tidak sinkron dengan apa yang kita nyatakan. Yang kita katakan dengan yang kita nyatakan itu tidaklah sinkron. Kalau tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah, berarti seluruhnya itu adalah af'alullah. Titik. Ini bagi saya, ini dalam sudut pandang saya, hanya ini yang belum. Tentang hadis, tentang dalil, tentang apapun kita semua sudah hafal. Tapi tentang sadar, kita lalai. Sadar diri. Bahwa tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah.
Berarti ketika ada kebaikan yang wujud ini lakukan, maka itu adalah kebaikan dari Allah. Ketika ada perbuatan dari yang dilakukan oleh wujud ini untuk menolong saudara dan saudari kita sesama makhluk hidup, berarti itu adalah af'alullah. Saya tidak bisa mengakui, dan harusnya saya tidak akan pernah mengakui. Dan ini tentu akan terkait dengan kalimat ikhlas, al-ikhlas. Bahwa seluruhnya adalah kuasanya, kuasa Allah, kuasa Tuhan. Bagi saya sungguh aneh ketika kita hafal kalimatnya, tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah, tapi masih mengakui aku. Sungguh aneh. Mari kita sama-sama merenung. Bukankah Allah itu sudah jelas sekali menunjukkan, cari aku di dalam dirimu. Jangan kau cari aku keluar dari dirimu. Karena ketika kau mencariku keluar dari dirimu, kamu tersesat semakin jauh. Kenapa kita harus berbelit-belit? Sudah ribuan tahun yang lalu kita berbelit-belit. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Kalau tidak seperti ini salah, kalau tidak seperti itu salah. Itu sudah kita lalui. Itu sudah kita lewati. Marilah kita sadar. Marilah kita sadar akan diri. Karena ketika kita sadar akan diri kita, seluruhnya adalah af'alullah. Seluruhnya adalah perbuatan Allah. Ketika seluruhnya adalah perbuatan Allah, maka kita tidak akan pernah bisa mengakui apapun, terkecuali kita belum sadar akan diri. Sungguh kita sudah terlena ribuan tahun yang lalu. Sungguh kita sudah terikat ribuan tahun yang lalu. Sudah ribuan tahun yang lalu kita terbelenggu. Bebaskan diri kita dari belenggu-belenggu tersebut. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membelenggu siapapun. Terkecuali dia yang belum sadar akan dirinya.
dia akan selalu terbelenggu. Karena yang menjadi belenggu itu adalah aku sendiri. Sungguh nyatanya Engkau, ya Allah. Sungguh nyatanya Engkau, ya Rob. Ketika kita bisa sadar, tidak ada satupun yang gaib. Ketika kita sadar akan diri, ketika kita sadar akan diri, kita tidak akan pernah bisa mengakui apapun. Kalau kita sadar akan diri, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana caranya kita bisa mengakui? Dengan cara apa kita bisa mengakui? Kalau kita sadar akan diri, sungguh tidak ada si Wawan ini, tidak ada. Si Wawan ini ada, hanya kalimat pengakuannya saja. Yang ada itu hanya pengakuannya saja. Karena diada-adakan. Kenapa karena diada-adakan? Karena kita belum sadar. Bagaimana kita akan menyadari kalau sadar saja belum? Bagaimana mungkin yang tidak ada itu mengakui? Bagaimana mungkin yang tidak ada itu bisa ingin bertempat di sini dan di situ? Bagaimana mungkin yang tidak ada itu mengharap surga dan takut akan neraka? Sungguh kita terlena di situ.
benar-benar terlena kita. Diterlenakan dengan pamrih. Ibadah kita itu selalu pamrih. Semuanya pamrih. Aku memberi karena ingin dicatat sebagai pahala baik. Aku sholat karena ingin dicatat sebagai amalan yang baik. Dan ujung-ujungnya aku akan ke surga. Seperti itu kita beribadah selama ini. Padahal la haula wala quwata illa billah. Sadari ini saudaraku. Ketika kita belum sadar, ya semuanya gaib. Bahkan ibadah yang kita nyatakan ini masih gaib. Kenapa? Ibadah lo diterima enggak sama Allah? Wallahu alam. Kan begitu. Karena kita belum sadar. Karena kita belum sadar diri. Semuanya ya terserah Allah katanya. Terserah Allah. Kalau Allah itu ada di diri panjenengan, berarti terserah siapa? Coba kita renungkan. Wallahu batinul insan, al insanu dhahirullah. Batinnya manusia adalah aku, kata Allah. Dan dohirnya manusia itu adalah aku, kata Allah juga. Lalu kita yang mana? Kalau semuanya sudah dinyatakan bahwa itu adalah aku, kata Allah. Batinmu adalah aku, dohirmu adalah aku. Mari kita kaji ini. Kita membatasi diri kita. Terlalu membatasi diri kita. Sudah jelas Allah itu menyatakan dirinya adalah wujud. Bagaimana mungkin sesuatu yang berwujud itu adalah gaib? Bukankah Allah menyatakan bahwa aku itu wujud di dalam sifatnya? Bagaimana mungkin? Bagaimana kita bisa berpikir sesuatu yang wujud itu adalah gaib? Bagaimana mungkin? Gaib karena kita belum sadar. Sadar apa? Sadar, galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Karena di situ ada firman Tuhan yang akan menjamin
dunia dan akhiratmu. Cari saudaraku, saya sudah terlalu banyak mengatakan, setelah syariat ada tarekat, setelah tarekat ada hakikat, setelah hakikat ada makrifat. Jangan terlena kita hanya di dalam syariat saja, saudaraku. Ketika kita hanya terlena di dalam syariat saja, semuanya akan gaib. Semuanya belum atau tidak akan pernah nyambung dengan apa yang kita ucapkan, dengan kenyataan yang kita lakukan. Ketika kita sadar, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, ketika kita ini dan itu, tidak akan pernah bisa mengakuinya. Percaya itu. Ketika kita sadar akan diri kita, sungguh tidak akan mungkin kita bisa mengakui apapun, karena seluruhnya adalah af'alullah. Sungguh aku yang bodoh ini tidak mengerti. Bagaimana mungkin ketika Tuhan yang kita sembah sudah mengatakan bahwa itu adalah af'alku, kok kita masih bisa mengakui? Sungguh saya teramat bodoh. Saya teramat bodoh. Atau saya yang selama ini merasa pintar, sehingga saya terlena dengan kemerasaan tersebut. Padahal ketika kita sadar akan diri kita, sejatinya diri kita, sungguh kita itu bodoh. Bodoh. Sebodoh-bodohnya bodoh. Itulah orang sadar. Orang sadar tidak akan mungkin mengakui apapun, karena semuanya kembali menjadi af'alullah. Begitu sulitnyakah kita untuk sadar? Begitu sulitnyakah kita lepas dari belenggu
melepaskan diri dari belenggu. Mari kita merenung. Dimanapun panjenengan berada, apapun keyakinan panjenengan, mari kita merenung ke dalam diri. Jangan keluar diri untuk sadar merenung ke dalam diri, bukan keluar diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.